Salam bagi kita semuanya, ibu bapak saudara-saudara. Mari kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan, ibu bapak saudara-saudara. Tema khotbah kita pada saat ini, jangan menghakimi. Hal menghakimi ini di dalam hidup manusia menjadi hal yang sangat mudah dilakukan. Sebab menghakimi ini bisa diartikan juga menyalahkan, melihat kesalahan orang lain dan menjelekkan orang lain, mengata-ngatai orang lain atau menggosipi orang lain. Maka di dalam hidup manusia lebih gampang melihat kesalahan orang daripada kelebihan orang. Ketika orang bersalah, kita bisa menyampaikan kesalahan itu. Tetapi ketika orang melakukan sesuatu, kita katakanlah sesuatu kebaikan, manusia sangat sulit untuk mengapresiasi. Apalagi kalau ada masa lalu kita yang kurang enak dengan seseorang dan dia memiliki prestasi atau memiliki sesuatu yang baik, kita sulit untuk mengapresiasi itu. Saudara-saudara, sering terjadi menyalahkan adalah hal yang mudah. Tetapi hal mendoakan dan mendukung hal yang baik sering juga sulit dilakukan manusia dalam kehidupan. Di dalam firman ini kita melihat Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa satu-satunya hakim adalah Tuhan, bukan manusia. Mengapa dituliskan Rasul Paulus ini? Karena di jemaat Korintus terjadi perselisihan. Ada golongan-golongan yang terdapat di Korintus. Ada yang merasa dirinya adalah golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kristus, dan golongan-golongan yang lain. Mengapa terjadi ini? Karena mereka terlalu mengidolakan seseorang dan mereka menganggap bahwa hanya ajaran-ajaran golongan mereka yang benar. Apolos menganggap bahwa golongannya lah yang paling benar, dan golongan Paulus menganggap bahwa golongannya lah yang paling benar. Sehingga ketika terjadi kelompok-kelompok di satu gereja, maka kelompok itu akan saling membenarkan dirinya, membenarkan kelompoknya dan menyalahkan kelompok yang lain, meninggikan kelompoknya dan merendahkan kelompok yang lain. Itulah yang terjadi di Korintus. Bahkan di tengah-tengah kehidupan manusia juga sampai saat ini sering terjadi seperti itu. Sering kita mencari kepopuleritasan atau mencari kebenaran kita dengan merendahkan orang lain, dengan menjelekkan orang lain, supaya kita dipandang seperti orang yang baik dan seperti orang yang berkontribusi dalam gereja, sehingga kita sering menceritakan kebaikan kita dengan menjelekkan orang lain. Di dalam firman ini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tidak boleh saling menghakimi. Yang pertama yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus dalam firman ini, bahwa di tengah-tengah gereja tidak boleh ada kelompok-kelompok, tetapi semuanya adalah satu kelompok, yaitu orang yang percaya kepada Yesus.
Tidak boleh ada orang yang membenarkan dirinya, yang menganggap dirinya lebih benar, menganggap dirinya lebih pintar, menganggap dirinya lebih hebat, bahkan menganggap dirinya lebih banyak memberi. Tetapi di dalam gereja itu, di dalam persekutuan jemaat itu, bahwa semuanya sama di hadapan Allah, yaitu sama-sama orang yang percaya kepada Kristus. Maka kalau sama-sama orang percaya, maka yang harus kita tinggikan adalah Kristus. Yang harus kita muliakan adalah Kristus, bukan diri kita dan bukan kelompok kita. Maka ketika terjadi pengelompokan di gereja itu, maka kelompok yang satu akan membenci kelompok yang lain, kelompok yang lain akan menjelekkan kelompok ini, sehingga akan terjadi perselisihan, terjadi kebencian, terjadi juga sesuatu yang membuat gereja itu tidak bertumbuh di dalam iman. Lalu Rasul Paulus mengatakan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya hakim. Hanya Tuhanlah yang dikatakan tadi 5. Karena itu jangan sebelum Tuhan datang, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi. Artinya hanya Tuhan yang dapat menghakimi. Hanya Tuhan yang dapat menghakimi setiap orang di dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, yang lebih parah begini, terkadang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kita tidak mengenal orang, bahkan kita tidak pernah berbincang dengan seseorang, tetapi karena gosip, karena ada orang yang menjelek-jelekkan kita kepada orang tersebut, sehingga kita tidak tahu apa sebabnya orang tersebut membenci kita. Orang tersebut tidak suka dengan kita, bahkan orang tersebut tidak menyukai kita sama sekali. Ini adalah yang paling gawat. Kita tidak pernah berbincang, tidak pernah bertemu dengan orang itu, tetapi karena ada omongan orang, karena ada gosip orang yang mengatakan ini dan itu, menjelek-jelekkan, sehingga orang tersebut membenci kita. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Mengatai orang, menggosipi orang, menjelek-jelekkan orang di belakangnya, ini harus kita tinggalkan. Ini tidak boleh dipelihara dan tidak boleh dijaga, karena ini adalah pemecah belah. Ini memecah belah warga jemaat ini, memecah belah gereja ini. Maka ini semuanya harus ditinggalkan. Tetapi marilah kita mendoakan, mari kita menopang satu dengan yang lain, supaya kita jangan menghakimi, karena penghakiman itu adalah bukan urusan kita, tetapi itu adalah urusan Tuhan. Mari kita kerjakan apa yang dapat kita kerjakan untuk memuliakan Allah. Mari kita lakukan apa yang dapat kita lakukan untuk menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu, jangan ada orang yang menghakimi, jangan ada orang yang menjelekkan, jangan ada orang yang menggosipi. Apalagi kalau dia seorang pelayan Tuhan, tidak boleh menjelekkan orang lain, tidak boleh menghakimi orang lain, tidak boleh menyalahkan orang lain. Tetapi kita semuanya harus dapat melayani dengan tulus. Kita harus dapat mendoakan semuanya. Kita harus dapat menasihati kesalahan orang lain, supaya kita jangan hanya menilai dan menjelekkan orang lain, tetapi kita dapat menopang mereka dalam doa, menopang mereka supaya mereka keluar dari kesalahannya. Semoga kita tidak menghakimi, tapi biarlah Tuhan hakim satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan bimbinglah kami untuk melakukan segala firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak menghakimi. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.